ya sangat mungkin ya. Terima kasih juga atas data sejarah tadi ya, di mana tadi di wilayah-wilayah Indonesia, bahwa apakah yang training main training semacam itu juga dikembangkan di Indonesia. Saya pikir ya kalau di Thailand ada, kan juga tadi sudah jelaskan Mas Denny bahwa di Indonesia itu juga agama Buddha berkembang pesat. Indonesia juga salah satu ini kan pusat studi Buddha juga dulu waktu ada Sriwijaya. Dia sangat masuk akal metode-metode semacam itu dipakai, khususnya mungkin entah di kalangan kerajaan juga dipakai atau terbatas pada kalangan biksu-biksu. Tapi yang sebenarnya tadi saya contohkan adalah kalau dalam biksu itu berpikir yang opposite, itu salah satunya yang contoh yang ekstrim itu adalah tentang misalkan kita ada kemelekatan gitu, kita supaya kita bisa menghilangkan sifat-sifat negatif itu, kita harus berpikir yang sebaliknya, ya kan. Kemudian caranya bisa bisa sedikit demi sedikit bisa dipupus ya. Nah, tapi kalau misalkan sebenarnya itu kan seperti tadi yang saya katakan di dalam Tripitaka, menurut Dalai itu sebenarnya kan training itu kan macam-macam ya, karena bertingkat-tingkat, dan mungkin juga ada variasinya, karena setiap orang beda-beda. Jadi kadang-kadang mungkin kalau orang nggak cocok dipakai yang seperti itu, mungkin juga nggak bisa dipakai, nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu. Kan terlalu ekstrim itu kan. Jadi justru itu yang pentingnya, individualitas itu kan dilihat ya, dia cocoknya di mana, dia mulai dari mana juga. Misalkan tadi ada yang sudah expert ya, nyuruh orang baca pengantar lagi, kan sama aja menghina dia sebenarnya. Jadi mungkin seperti itu. Tapi dalam konteks yang model-model semacam itu sudah dijalankan di Indonesia, ya sangat mungkin sekali. Dan bagi saya ya itu ya, entah itu mau dikatakan dari mana, tapi Buddha kan jelas aslinya dari India. Salah satunya yang menyebar kan ke Tibet, kemudian ada yang ke Cina, kemudian ke Asia Tenggara dan lain-lain. Ya mestinya karena basisnya kitabnya sama, ya pasti pengembangan semacam itu juga ada. Jadi mungkin itu ya respon saya pada Mas. Jadi ya sangat mungkin itu sudah dilakukan, dan sebagai cara misalkan supaya raja misalkan zaman itu mungkin supaya tidak bertindak lalim gitu kan. Dengan melihat itu ternyata saya juga hanya akan jadi mayat. Ngapain kan saya melakukan kekejaman atau melakukan apa? Mungkin gitu. Jadi gitu. Terima kasih Mas Denny. Oke, terima kasih penjelasannya. Lanjut ke penanya ke Purwonugroho dari SN. Dipersilakan kepada Pak Purwonugroho. Halo, bisa dengar saya? Bisa dengar. Oke, makasih ya. Ya, saya sebenarnya mau bertanya juga, bukan pertanyaan tepatnya sih ya, karena banyak ya siapa yang mencet itu? Ya, banyak versi mengenai bagaimana orang itu berbahagia ya. Jadi saya kira kalau pendekatannya siapa Dalai Lama ini kayak pendekatan lebih material lah ya, dengan tradisi. Saya juga sama dengan latihan lah, dengan latihan kemudian melatih menghadapi sesuatu, mental juga perlu diuji terus begitu ya. Nah, sebenarnya saya bukan pertanyaan. Nah, kalau kita lihat di laporan tahunan itu, kalau ada indikator negara bahagia gitu ya, atau di terakhir juga ada provinsi yang bahagia, termasuk Sumatera ini, saya ini kebagiannya nggak bahagia semua tuh. Aceh itu malah paling nggak bahagia gitu ya. Nah, itu indikator yang dipakai itu kira-kira apa saja tuh Mas yang bisa dipertimbangkan? Apakah kurang pelatihan gitu kayak itu, pelatihan of mind tadi, mindfulness kok zaman sekarang itu mungkin, atau bagaimana, atau kurang apakah juga misalnya, nah ini indikatornya penting untuk mengukur juga faktor-faktor penunjangnya gitu loh. Karena eh, orang gila aja suruh ibadah gitu loh, maksudnya apakah itu solusi gitu ya, misalnya ketika kebahagiaan juga kadang-kadang juga
dikaitkan dengan spiritualitas tertentu gitu ya, sehingga ya kalau itu digunakan juga tapi spiritualitasnya juga ternyata isinya ancaman, kalau nggak diancam nggak selamat begitu ya. Tapi sisi lain kebahagiaan menurut neuroscience itu kan ketika hilangnya ancaman, tadi kata Mas dalam Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa eh, ketiadaan penjajahan, ketiadaan kelaparan itu sebagai bagian dari ketiadaan ancaman, itu juga dalam konsep ke sains itu merupakan kebahagiaan. Tadi berangkat tadi nah, indikator-indikator kita ini bagaimana Mas, indikator umum di dunia inilah atau di Indonesia lah gitu loh. Soal bagaimana bahagia itu bisa dinilai begitu ya. Gitu. Karena orang melihat kadang kalau di itu apa makan pecel aja bahagia, ya, makan gudeg bahagia gitu kan. Ya, bahagia semua berarti sikat gigi juga bahagia lama-lama kan begitu ya. Saya kira itu, terima kasih Mas. Hanya Oke, sekedar ini. terima kasih Bapak Grace Purwonegoro. Silakan Mas Roni selanjutnya. Terima kasih Purwo. Menarik. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya saya tangkap pertama terkait dengan indeks kebahagiaan yang saya munculkan di awal. Jadi misalkan katanya dalam indeks kebahagiaan itu semakin bertambahnya usia itu makin nggak bahagia. Ya mungkin kita ya namanya kan juga apa namanya ada berbagai pendekatan ya seperti diakui sendiri oleh Dalai Lama ya bahwa karena itu adalah bahagia adalah isu yang sifatnya universal semua makhluk termasuk manusia kan menginginkan kebahagiaan ya pasti mereka akan mencari jalan yang kira-kira bagaimana mereka bisa mencapai kebahagiaan dan semua orang sebenarnya ingin mencari itu gitu kan. Kenapa anak kecil misalkan ada yang pengen jadi pilot, ada yang pengen jadi dokter kan beda-beda semua tapi ujung-ujungnya sebenarnya ya ingin bahagia juga gitu. Kalau ada anak misalkan pengen jadi pilot dipaksa jadi dokter ya nggak mau gitu kan nggak bahagia. Jadi ada sifatnya kan berarti sangat personal tapi di sini dia dalam ingin menggarisbawahi bahwa di balik yang beraneka ragam berarti kan ada hasrat untuk mencapai kebahagiaan. Nah, kemudian bagaimana mengukurnya? Dalai Lama tadi kan menyatakan bahwa seringkali kalau dalam masyarakat modern itu kan kebahagiaan itu dinilai dari keterpenuhan materi. Sementara mereka tidak mengembangkan sisi-sisi training yang mind training gitu kira-kira gitu. Sehingga tadi yang dikatakan dengan mesin tidak punya cinta itu dalam arti kan begitu. Jadi kita bisa bikin mobil, kita bisa bikin pesawat, kita bisa bikin itu kan nggak perlu kita melakukan penanaman welas asih dan lainnya nggak perlu kan. Mesin itu cuma butuh rasio aja, rasio dalam arti gimana caranya kayak rumus gitu kan gimana bikin rumusan bagaimana roket bisa terbang, bagaimana kan seperti itu. Nah, dan saya juga jelaskan tadi di awal bahwa sekarang misalkan ada tren bahwa masyarakat meminati misalkan referensi ada mind training entah mindfulness atau stoicism ada yang memahami definisi kebahagiaan tidak hanya yang kita memiliki apa di luar diri kita tapi di dalam sendiri. Jadi makanya tadi kalau ada orang yang memang sudah mencapai tingkat bahagia dalam arti yang subjektif. Tadi orang makan lele aja bahagia nggak perlu harus makan di restoran misalnya. Begitu. Ada orang makan di restoran bintang kan juga malah nggak bahagia. Misalkan seperti itu. Jadi memang ada tren seperti itu dan Lama sendiri membaca itu ada pergeseran ke sana ke arah situ. Tapi dia memahami bahwa memang orang akan mendefinisikan secara berbeda. Kalau dia kan menawarkan kalau Buddhisme gitu kan. Buddhisme itu yang penting adalah kebahagiaan itu juga dicapai lewat mengolah pikiran tadi karena meskipun misalkan dia di dalam kondisi yang tidak bahagia suffering ya sakit gitu kan misalkan sakit kalau tambah diratapi itu kan tambah sakit gitu kan tapi waduh sakit jangan-jangan aku mati misalkan pas corona itu kena corona mati aku itu malah tambah tapi kalau dia positif supaya saya usahakan dengan ini itu dia akan mencapai ketenangan yang lebih walaupun kalau kata Dalai Lama walaupun pada akhirnya mungkin misalkan gagal tapi tetap
itu beda kalau secara mental, secara psikologis gitu kan. Seperti itu. Nah, tadi kalau dikaitkan dengan yang apa itu namanya indeks kebahagiaan ini saya dapat katanya gini. Jadi itu disusun di atas 10 aspek kehidupan yang esensial. Jadi bagaimana kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Jadi poin-poinnya itu ada 10. Jadi satu kesehatan. Jadi bagaimana tingkat kepuasan kita terhadap kesehatan, mungkin maksudnya fasilitas pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan. Ya mungkin jadi masuk akal juga tadi. Kenapa yang makin dewasa makin nggak bahagia? Misalkan nomor 6 ketersediaan waktu luang mungkin tambah nggak ada. Kalau anak-anak bisa main, orang dewasa pekerjaannya numpuk semua, jadi makin nggak bahagia. Ya benar juga. Kita tinggal analisis saja parameter-parameternya. Dan ya sekali lagi kalau tadi dikembali ke perspektifnya kebahagiaannya versi lama gitu kan. Ya seperti ini misalkan ketersediaan semacam itu ya penting juga. Makanya tadi dia mengatakan dia bisa maklumi banyak di negara berkembang misalkan khususnya kan gitu kan. Itu yang kemudian nggak terlalu mikir tentang apa sih main training itu nggak ada gunanya. Iya mereka banyaknya lagi bergulat dengan soal-soal yang sangat fundamental. Misalkan makan aja aku nggak dapat ya, gimana gitu. Tapi dia cuma ingin menekankan, kalau kita menafsir ya, menggarisbawahi bahwa di Tibet itu walaupun kebutuhan primer pun sebenarnya tidak memadai jika dibandingkan dengan misalkan negara-negara barat, tapi mereka juga sudah mengembangkan mind training. Jadi tadi misalkan setidaknya walaupun mereka itu kondisinya masih memprihatinkan, kalau dalam standar, kalau kita pakai standar kebahagiaan itu adalah bahwa dia punya makanan yang melimpah, terus kemudian kendaraan, fasilitas, bla bla bla. Itu dia masih bisa untuk memperkuat mentalnya semacam kira-kira semacam itu. Dan sekali lagi itu bukan maksudnya tadi ya untuk masif kemudian berarti yang tradisi kayak gini bikin orang tuh ya sudahlah cukup puas, bukan. Itu kan juga dialamatkan pertanyaan semacam itu pada stoicisme. Ini yang bikin kayak gini nih bikin orang jadi pasrah gitu, bukan. Jadi seperti tadi mind training itu juga dipakai untuk menjernihkan. Jadi ketika kita berpikir, kalau kita lebih jernih itu kita pengambilan keputusannya bisa lebih baik, ya, kira-kira begitu. Jadi misalkan tadi misalkan dalam konteks kenegaraan dari lama, kalau sambil marah-marah kan orang, masa negara saya diambil gitu, enggak ini. Tapi kalau dengan model yang dengan bijak dan lain-lain, justru makin banyak orang yang simpatik, justru mungkin pihak lawan dalam hal ini RRC misalnya begitu, dia juga ya kalau otonomi gimana ya, otonomi waktu dia ke Beijing itu zaman dulu waktu dia masih belum dari Tibet kan juga diterima, dia sudah diskusi dengan Mao Zedong waktu itu kan. Jadi masa cuma ngomong otonomi nggak boleh kan. Jadi caranya adalah semacam itu. Jadi usaha tetap ada, dan dia mengatakan Buddha maksudnya Siddhartha Gautama juga berusaha bukan diem masalah gitu kan. Ya udahlah, bukan itu gitu maksudnya, tapi mind training itu membuat kita melihat sesuatu secara lebih jelas. Makanya tadi pandangan yang di akhir itu adalah pandangan yang realistik terhadap segala sesuatu kan. Kita harus mulai dulu dengan mendiagnosis. Jadi kalau situasi kita pertama kali blur dengan emosi kan, basisnya kemarahan atau kemelekatan, atau biasanya kan kita pandangannya nggak clear. Misalkan kita tertipu oleh, mohon maaf ini bahasanya agak kasar, tertipu oleh berbagai macam iklan, mesti milih barang-barangnya nggak, baru sampai rumah kok saya beli barang-barang ini. Padahal harusnya saya nggak butuh ya. Jadi dia bisa sangat personal ya training ini. Tadi makanya dikatakan setiap orang dari berbagai tingkatan itu bisa mulai dulu gitu. Memang tujuan akhirnya nanti kemudian kalau dalam Buddhisme nanti akan mencapai kebahagiaan itu ya nanti di akhirnya ya pencerahan itu, tapi bukan belum itu dulu. Kalau ininya belum selesai, masa tiba-tiba loncat nggak bisa gitu. Jadi harus mulai dari yang basic dulu. Jadi itulah dalam konteks ini saya tadi menjelaskan Dalai Lama tuh menjadi penting sebelum misalkan kita membahas yang lebih rumit, misalkan soal Matthew Richard yang membahas tentang dan neuroscience itu. Jadi kira-kira mungkin gitu Pak tanggapan saya. Terima kasih. Sedikit Mas, ya monggo. Respon aja sebenarnya.
itu kalau saya lihat dari lama itu kan perspektifnya terlalu subjektif pada main orang gitu ya. Jadi bagaimana orang merespon sesuatu ya, kalau stoikisme kan sama lah. Bagaimana kita merespon sesuatu baik itu yang berbahaya atau tidak berbahaya. Bagaimana dengan membangun kebahagiaan yang community ya, komunitas yang menciptakan komunitas yang berbahagia. Bagaimana mau bahagia kalau kita naruh motor aja malah hilang, mau jalan keluar dibegal gitu kan. Nah, kemudian apa lagi itu? HP taruh 2 menit hilang gitu kan. Jadi komunitas yang ya nggak akan bahagia kalau begitu, kalau misalnya komunitasnya nggak mendukung. Nah ini kan sebenarnya kan memang skala jadi memang kalau tadi itu skala pada bagaimana merespon terhadap luar, bagaimana individu merespon, ini juga bagaimana semua merespon hal yang sama, bahwa kebahagiaan itu harus bagian dari komunitas. Nah ini itu peluangnya seperti apa itu kalau dengan konsepnya si siapa namanya Pak Dalai Lama itu? Silakan. Mungkin Ya begitu sekitar komen secara saya aja singkat, itu ya. Mas Nurdin. Komentar saya, kalau kamu kita tahu boleh, nggak tanggapi nggak apa-apa. Secara singkat aja Mas Nurdin, biar Ya, secara singkat. masih ada penanya Jadi, selanjutnya. ya. Jadi kalau secara singkat, pertama begini, bahwa mungkin kita bisa melihat dari dua hal. Yang satu secara mikro tadi kan, karena itu sesuatu yang tidak inheren di dalam peradaban modern khususnya. Dulu zaman dulu apa nggak ada? Iya, tapi maksudnya sekarang lebih lagi gitu kan, apalagi dengan silau teknologi itu, jadi itu hilang. Jadi zaman dulu kalau tadi dibilang Mas Denny itu suatu yang lebih terlembaga, kalau sekarang udah mulai hilang, baru sekarang muncul lagi. Jadi terus dipupuk gitu kan, jadi mulai dari sedikit kan lebih banyak kan gitu. Nah kemudian itu yang pertama. Yang kedua, nah bagaimana kalau soal yang komunitas dan lain-lain, lah justru itu jadi salah satu itu nanti cara untuk mengatasi disturbing emotion itu salah satunya adalah dengan cara kita itu berpikir yang lebih luas daripada diri kita sendiri. Kita selama ini kan banyak terpenjara dengan mengatakan aku. Ya, justru kita semakin harus memperluaskan diri kita itu siapa. Jadi diri kita itu adalah kami, kita. Jadi makanya tadi semua makhluk itu menjadi penting. Manusia adalah entitas yang paling memiliki potensi untuk mensejahterakan semuanya. Jadi kira-kira semacam itu. Jadi kita sebagai antitesis dari kita berpikir kita sendiri egosentris, kita harus memikir itu yang sebaliknya. Kita itu adalah ya bagian dari makhluk yang lebih dari komunitas yang lebih besar, tidak hanya manusia tapi juga bumi, paling enggak itu semesta, sehingga bayangan kita tentang self diri kita tuh berubah gitu. Tadinya kan sangat sempit, ini sangat luas. Jadi itu salah satu juga menjadi salah satu bagian dari training itu. Tapi tadi kan maksudnya kenapa dimulai dengan yang disturbing yang sifatnya 3, karena kita kan harus mulai dari sesuatu yang sifatnya kita sendiri itu yang seringkali kita tidak sadar tapi sebenarnya itu merusak. Misalkan anger tadi, ya kita kan pada orang lain juga. Jadi kalau misalkan kita sudah mulai bisa menghilangkan anger itu ya marahan gitu ya, paling enggak ya yang lain akan kena dampaknya lah. Orang disenyumi itu ya seneng, kalau diperanguti itu enggak seneng. Itu sudah ada dampak pada lainnya. Ya mungkin gitu. Terima kasih Pak. Oke, Mas Nurdin, terima kasih juga. Pertanyaan terakhir dari kolom chat akan saya bacakan. Thank you pemaparannya Bung Nurudin. Saya ingin bertanya bagaimana Dalai Lama atau Bung Nurudin sendiri memaknai nirvana. Karena nirvana adalah menurut definisi beberapa tokoh Buddhis ya, merupakan kebahagiaan tertinggi yang dikejar umat Buddha. Monggo dijawab secara singkat saja Mas Nurudin. Ya, masih yang bertanya siapa ya? Sebentar, di chat. Makna nirwana, Mas, memaknai nirwana. Iya, yang Pak Esra Iskandar itu ya. Iya, dari Mas Esra. Ya, jadi sebenarnya kalau menurut Dalai Lama sendiri, jadi kira-kira nirwana atau itu kan sama dengan kalau di dalam badan itu, dalam Four Noble Truth itu 4 jalan kebenaran itu, dia sudah menghapus dari suffering ya. Sebenarnya nirwana itu adalah penghapusan dari suffering atau kita mencapai kebahagiaan yang sejati. Jadi
kalau mau dibahasakan dengan bahasa yang tadi, dengan bahasa yang modern tadi, Dalai Lama mengatakan nirwana tercapai ketika disturbing emotion itu hilang. Itu intinya mudahnya begitu. Tidak hanya dia hilang secara temporer. Kadang-kadang kita marah, kemudian kita kadang-kadang nggak bisa ngontrol lagi, enggak. Dia sudah murni, sudah terhapus tadi. Jadi kita sudah pada kondisi di mana ketika kita menghadapi situasi, ya kita nggak terperangkap lagi dengan itu, kita sudah bebas dengan itu. Jadi emosi negatif hilang, paling gampang gitu. Kita bisa hilang itu dalam arti kita bisa mengendalikannya. Itu sudah mencapai level nirwana. Tapi apakah ada yang lebih tinggi lagi? Ada. Yang disebut Dalai Lama sebagai yang menjadi Buddha itu, tapi itu tidak jadi pembahasan sih. Tapi kalau dalam kebahagiaan kira-kira mencapai nirwana itu sama dengan artinya kita mencapai happiness yang sejati itu. Dalam konteks ini hilangnya disturbing emotion itu kira-kira. Kalau ada Buddha ada lagi ya, nanti ada ultimate namanya. Itu kira-kira jawaban singkatnya. Oke, Mas Nurdin, terima kasih banyak atas jawabannya. Dari Mas Isra Iskandar juga tadi ada quote nih, with great power comes great responsibility, dari Uncle Ben gitu. Oke, kita sudah ini ada yang tanya ini, Mbak. Jadi perbedaan ya, konsep. Ya, tapi ini aja. Oke, bisa dijawab singkat gitu ya. Oke. Dari jadi ini bukan jawaban saya, tapi ini kayaknya di sini ada Dr. Reino. Jadi yang ahli tentang Jainisme ini Dr. Reino. Jadi kalau saya suruh membandingkan ya saya kurang tahu juga. Ini saya jawabannya membandingkan panjang sih Jainisme. Iya, mungkin bisa di sesi berikutnya ya, di kelas-kelas berikutnya ya, dari pertanyaan Mas Petrus Krisubanu bisa di keep dulu karena waktunya juga sudah sangat mepet gitu ya. Mohon maaf sekali Mas Petrus, terima kasih. Oke, di penghujung acara ini saya akan memberikan informasi ya dari penyelenggara bahwa ya, terima kasih. Mungkin statement-nya ya seperti yang dikatakan oleh Massimo Seperti tadi yang menulis buku Stoa. Jadi sebenarnya tujuan dari kelas ini adalah memahami bahwa tradisi-tradisi filsafat atau kalau mau disebut agama atau dari berbagai peradaban itu punya relevansi terhadap kehidupan kita saat ini. Jadi itu yang penting. Jadi bahwa salah satu poin yang bisa kita bangun dari dialog antar tradisi filsafat atau kita sebut dalam agama atau apa itu, kita bisa mengkontekstualisasikannya dalam persoalan-persoalan kontemporer, dan kita bisa melihat seperti stoicisme, Buddhisme juga punya tawaran yang menarik. Yang kita akan lihat mungkin dalam yang lain juga punya penekanan yang lain, tapi kita bisa belajar ya betul juga bahwa apa yang dikatakan oleh Buddhisme bahwa soal-soal ini, soal training pikiran dan lain-lain memang fundamental ya kan. Seperti tadi misalkan walaupun kita sakit ya, tapi kalau kita berpikir positif ya ada dampaknya. Ini kan juga menegaskan apa yang mungkin dikatakan Plato atau Stoa dari Yunani, juga ternyata di filsafat timur juga ada yang begini-begini gitu. Dan dengan coraknya yang juga sangat khas. Jadi saya kira dengan ini kita bisa belajar lah. Entah kita orang Buddha atau bukan Buddha, atau kita penggemar stoicisme atau bukan, itu kira-kira kita bisa merenung lagi, oh ya kebahagiaan itu ternyata bisa difikirkan dengan cara seperti itu. Jadi fungsi dari kelas ini saya pikir ya itu ya, jadi kita bisa ya tadi merefleksikan sendiri kembali lah, refleksinya terserah aja kan. Kalau menurut Dalai Lama kan setiap orang kan punya berbeda-beda kan, nggak bisa satu training. Jadi mungkin begitu aja, terima kasih.